pertama kaki ke-1 untuk inputnya adalah 12 volt, lalu kaki ketiga outputnya adalah 9,04 volt. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini akan kami jelaskan bagaimana tentang cara menurunkan tegangan. Sama seperti video yang kemarin ya. Kalau kemarin itu kan kita menurunkan tegangan dari sekian volt ke 5 volt. Nah, kalau sekarang ini kita akan menurunkan tegangan. Nggak jauh beda. Hanya saja kita turunkan ke lebih tinggi sedikit tegangannya, yaitu ke 9 volt. Caranya sama seperti yang kemarin, mudah sekali, nggak muluk-muluk banyak komponen, sekitar 3 komponen utama ya. 3 komponen utama itu sudah bisa menurunkan tegangan, dan baiknya lagi tegangan ini itu stabil, nggak naik turun. Oke, langsung saja. Yang pertama itu kita simulasikan dulu ya. Kita gunakan aplikasi Proteus 8 profesional. Kalau saya di sini itu saya pakai yang Proteus versi 8.6. Kalau kalian mungkin ada yang versi lebih lama atau bahkan baru, 8.10 yang terbaru itu, yang keluaran 2020, ya nggak apa-apa, silahkan, nggak jauh beda. Kalau kalian yang pakai versi 7.6, 7.9 itu juga hampir sama, hanya saja tampilan awalnya itu nggak seperti ini. Nanti langsung tampilan awalnya langsung seperti apa nanti akan kita jelaskan. Nah, sebelum saya lanjutkan, bagi kalian yang masih belum subscribe, monggo subscribe dulu. Tekan tombolnya itu ada di pojok kanan bawah sini. Jangan lupa tekan loncengnya juga, karena di channel ini akan kita bahas tentang dunia elektronika dari dasar hingga master. Oke, langsung saja kita ke schematic capture, karena kan di sini kita ingin simulasi rangkaian elektronika. Klik saja satu kali. Nah, kalau kalian pakai yang versi 7 sekian 8 ke bawah itu, kalau nggak salah tampilan awalnya langsung seperti ini ya. Saya sendiri dulu pernah pakai, kalau nggak salah tampilan awalnya itu seperti ini. Kalau kalian masih ada yang pakai itu, kalau tampilannya seperti ini, coba tulis di kolom komentar benar apa tidak. Oke, berikutnya yang saya besarkan dulu ya. Di sini saya gunakan aplikasi Proteus. Aplikasi ini pernah kita bahas di video kami yang ada di pojok kanan atas sini. Link video ada di pojok kanan atas, atau link video akan kita taruh di deskripsi. Yang pertama yang kita butuhkan tentunya adalah device. Kalian pergi ke kolom device di sebelah kanan sini, lalu pilih tombol P untuk mencari komponen. Nah, kita ini kan ingin menurunkan tegangan misalnya dari 12 volt ke 9 volt. Maka yang kita gunakan adalah IC regulator. IC regulator yang kita gunakan adalah 7809. Kenapa kok 7809? Karena yang akan kita turunkan ke 9 volt. Kalau kemarin kita gunakan kan 7805, karena kita menurunkan ke 5 volt. Kalau sekarang kita menurunkan misalnya dari 12 volt, menurunkan tegangan dari 12 volt ke 5 volt. Oke, langsung saja kita klik 2 kali ya, klik kiri 2 kali. Sudah muncul di kolom device ini. Berikutnya kapasitor. Nah, kapasitor ini kan ada banyak ya. Ada kapasitor kertas, kapasitor kapasitor kertas, kapasitor elko non-polar, kapasitor tantalum, keramik, banyak sekali ya. Di sini yang kita pakai yang elko. Kapasitor elko itu adalah elektrolit kapasitor, dimana ketika kita menurunkan tegangan dari 12 volt ke 9 volt misalnya, di situ yang kita gunakan kapasitor elko, dia punya polaritas plus minus. Ini dia kapasitor elektronik, generik elektronik kapasitor ya. Sudah, ini benar. Klik kiri 2 kali. Oke.
Berikutnya kita butuhkan tegangan sumber, karena kalau nggak ada tegangan sumbernya kita mau menurunkan apa? Kan yang kita di sini kan menurunkan tegangan dari 12 volt ke 9 volt. Kita pilih saja sel. Sel itu tegangan sumber. Sebenarnya pakai baterai di sini juga bisa, cuma agar lebih ringkas saja pakai sel. Klik OK, sudah. Tetapi di sini teman-teman, sebelum saya lanjutkan, kalau kalian misalnya tidak paham atau ada hal-hal yang ingin kalian tanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti akan kami jawab. Ini saya luruskan dulu, oke. Yang pertama sel, kita klik kiri lalu taruh di sini ya, terserah. Nah, nanti kan kita di sini menurunkan tegangan dari 12 volt ke 9 volt. Pertanyaannya, apakah hanya bisa menurunkan dari 12 volt saja ke 9 volt? Apakah tidak bisa kita menurunkan tegangan dari 10 volt misalnya, 17 volt, atau sekian volt lainnya? Dan itu jawabannya nanti akan kita jelaskan. Oleh karena itu, jangan kalian skip-skip ya video ini, biar kalian nggak ketinggalan. Oke, langsung saja di sini 7809. Saya taruh di sini saja. Nah, lalu kapasitor. Kapasitor ini kan bentuknya seperti ini ya, ada asirannya. Yang punya asiran itu dia minus. Kita balik supaya plusnya di atas. Kan ini yang panjang plus. Nah, plus nyambung ke kapasitor yang plus. Oke, kita sambungkan. Kaki pertama nyambung ke sumber. Sumber di sini V ini ya. Nyambung dengan kapasitor kaki plus. Berikutnya kapasitor kedua, kita klik di sini. Kaki plusnya juga nyambung ke plus ya. Jangan sampai keliru, karena kalau keliru itu berapi nanti, fatal nanti. Kapasitor polaritasnya masangnya keliru nanti fatal nanti. Oke, di sini kita menurunkan tegangan dari 12 volt ke 9 volt. Di sini voltage-nya di sini kita ganti 12 volt. Oke. Nah, kapasitor di sini yang kita pakai adalah 1000 mikrofarad untuk kapasitor pertama dan 100 mikrofarad untuk kapasitor yang kedua. Karena di komponen kami yang tersedia itu 1000 mikrofarad dan 100 mikrofarad kapasitor elko untuk menurunkan tegangan dari 12 volt ke 9 volt. Berikutnya adalah kita pilih di kolom sebelah kiri ada instruments, kita pilih DC voltmeter. Lalu kita hubungkan plusnya di sini karena outputnya kan di sini, minusnya sambungkan juga. Oke, sudah seperti ini saja. Berikutnya kita play. Nah, dia keluar 9 volt. Saya besarkan ya. Aduh, ya seperti ini saja. Dia keluar 9 volt. Dari kita sudah bisa menurunkan tegangan dari 12 volt ke 9 volt. Berikutnya kita coba ganti di sini. Kita stop dulu ya. Tadi kan saya mau membuktikan apakah bisa, misalnya kita ganti 10 volt. Apakah bisa? Kita coba saja. Nah, dia tegangannya turun drastis. Jadi IC regulator ini kurang butuh tegangan yang lebih tinggi agar bisa maksimal dari tegangan yang diturunkannya. Kita ganti di sini 17 misalnya, 17 volt. 15 saja ya, yang umum digunakan. 15 atau 18 terserah sih. Lalu kita play. Nah, hasilnya tetap 9 volt. Oke, sudah benar ya apa yang kita simulasikan ini. Berikutnya akan kita coba secara komponennya atau hardware-nya, karena di channel ini nggak lengkap rasanya kalau kita coba-coba itu nggak coba menggunakan hardware-nya langsung. Kita simulasikan dan kita coba ke hardware-nya agar kita bisa membuktikan apa yang kita simulasikan itu benar atau tidak, seperti itu. Tapi sebelum saya lanjutkan, kalau kalian tidak paham, kalian bisa tulis di kolom komentar ya, kalian tidak paham apa yang membuat kalian tidak paham. Oke, tadi kan sudah kita simulasikan dan hasilnya benar ya, 9 volt. Sekarang kita coba secara hardware-nya. Tetapi sebelum saya lanjutkan, bagi kalian yang masih belum subscribe, monggo subscribe dulu. Tombolnya ada di pojok kanan bawah. Dan jangan lupa
tekan loncengnya karena di channel ini akan kita bahas tentang dunia elektronika dari dasar hingga master. Dan saya ingatkan lagi, kalau kalian masih belum paham atau ingin ada hal-hal yang ingin ditanyakan, kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Kalian bisa tulis di kolom komentar apa yang menjadi ketidakpahaman kalian. Oke, langsung saja. Pertama-tama di sini adalah IC regulatornya. IC regulator ini 7809. Sudah pernah kita bahas tentang IC regulator. Videonya ada di pojok kanan atas itu. Dan berikutnya di sini ada satu buah kapasitor. Dia ukurannya adalah 1000 mikrofarad 25 volt. Lalu ada kapasitor yang kedua seperti tadi, 100 mikrofarad 50 volt. Video penjelasan tentang kapasitor ini ada di pojok kanan atas sini. Dan yang berikutnya adalah di sini saya rangkai menggunakan project board. Jika kalian ingin tahu tentang dasar-dasar penggunaannya, juga pernah kita bahas, videonya ada di pojok kanan atas. Lalu di sini ada voltmeter. Voltmeter di sini saya gunakan merek Sanwa. Video penjelasan tentang dasar-dasar penggunaan menggunakan avometer ini pernah kita bahas, videonya ada di pojok kanan atas. Dan berikutnya saya di sini pakai power supply tentunya. Lalu langsung saja kita ukur. Di sini sudah saya sediakan kabel jumper untuk meletakkan ke groundnya. Oleh karena itu kaki yang tengah kedua itu kita sambungkan ke ground, sama seperti tadi ya. Jadi seperti ini. Berikutnya kaki pertama yang plus, polaritas yang plus pada kapasitor, yang ini kan yang minus ya. Yang plus kita sambungkan dengan kaki yang pertama. Yang minus nyambung ke minus juga. Oke, ini sama. Yang plus nyambung ke yang output yang plus, yang minus nyambung ke output yang minus. Oke, sudah. Jadi cukup sederhana seperti ini. Berikutnya tegangan. Ini tegangan plus itu saya taruh di sini ya, karena kan kaki nyambung dengan kaki pertama. Oke. Berikutnya yang minus saya taruh di sini saja. Oke, ini sudah. Berikutnya di sini mau saya ukur langsung aja. Pertama-tama di sini tegangan sumber saya letakkan di, sulit sekali, di sini minusnya dan juga kaki pertama di sini. Oke, sudah 12 volt ya. Lalu outputnya di kaki ketiga di sini. Dan hasilnya adalah 9,04 volt. Oke, sudah benar ya. Saya ulangi lagi. Pertama kaki ke-1 untuk inputnya adalah 12 volt. Lalu kaki ketiga outputnya adalah 9,04 volt. Kita sudah bisa menurunkan tegangan dari 12 volt ke 9 volt. Oke, tadi kan sudah kita coba ya tegangan 12 volt. Sekarang kita coba tegangan dengan nilai lainnya. Saya di sini saya coba menggunakan tegangan berapa ini? Tadi sudah saya ubah tegangannya 16,77 volt ya, nggak apa-apa ya. Lalu kita coba ke kaki ketiga. Kaki ketiga adalah outputnya. Kita lihat dia tetap 9,04 volt. Tegangannya masih stabil ya, 9,04, 9,03, nggak turun-turun, nggak naik-naik. Oke, berarti ini sudah benar. Berikutnya kita coba menggunakan tegangan 10 volt ya. Tadi ini sudah saya ubah tegangan inputnya. Pertama minusnya kaki pertama di sini. Input 10 volt. Lalu kita lihat outputnya apakah 9 volt. Dan hasilnya pun tetap 9 volt ya. Ada perbedaan pada aplikasi dan menggunakan hardware ini pada menurunkan tegangan dari 12 volt atau sekian volt ke 9 volt. Dan itu saja video kali ini. Apabila kami ada kesalahan materi atau penyampaian informasi, kami mohon maaf. Kalian bisa koreksi di kolom komentar.
Dan berikutnya, apabila kalian tidak paham, kalian bisa tulis di kolom komentar apa yang menjadi ketidakpahaman kalian. Dan saya ingatkan lagi yang belum subscribe, monggo subscribe dulu, tombolnya ada di pojok kanan bawah, dan jangan lupa share kepada teman-teman kalian video ini agar bermanfaat. Dan jangan lupa tentunya tekan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video kami berikutnya. Terima kasih.